Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan program linear dua variabel. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa program linear adalah suatu cara ataupun metode yang digunakan untuk menentukan nilai optimum atau nilai maksimum dari suatu persoalan yang sifatnya linear. Nanti kita akan temukan beberapa kasus yang terkait langsung dengan program linear dua variabel yang akan kita pelajari pada kali ini. Di dalam pembahasan kita ada beberapa istilah yang Ananda santri sekalian perlu ketahui nantinya, dan ini sekaligus menjadi tugas. Yang pertama adalah fungsi objektif. Fungsi objektif. Yang kedua adalah fungsi kendala atau kendala. Yang ketiga adalah variabel. Nah, ini yang harus dicari nanti apa pengertian daripada tiga istilah ini. Nah, di program linear dua variabel ini nanti kita akan banyak bergelut terkait dengan persamaan dan juga pertidaksamaan nanti. Nah, karena di kelas 1 dulu kita sudah mempelajari bahwa suatu persamaan matematika dapat dituliskan atau direpresentasikan secara geometris dalam bentuk garis, maka nanti di program linear dua variabel atau bisa disebut sebagai PLDV, nanti kita akan menemukan banyak bentuk garis linear atau garis lurus. Misalnya ada bentuk yang miring seperti ini. Misalnya kita punya garis AX tambah BY sama dengan C, maka yang sebelah sisi kanannya itu disebut kanan, kemudian yang ini adalah kiri. Kalau kita punya garis mendatar seperti ini, saya gambar ke bawah. Kalau kita punya garis mendatar seperti ini, yang ini adalah bagian bawah, kemudian ini adalah bagian atas, maka dari dua garis yang ini yang pertama, kemudian yang kedua, yang kiri dan yang di bawah itu, ini nanti disimbolkan ataupun daerah dari kurang dari. Kemudian di bagian kanan dan bagian kiri itu, bagian kanan dan bagian atas ini adalah daerah penerimaan untuk lebih dari atau sama dengan. Sebagai contoh, di diagram Cartesian kita punya garis AX tambah BY sama dengan C. Dari garis ini tentu kita punya dua daerah atas yang sebelah kanan yang condong ke kanan, yang ini yang saya arsir. Kemudian daerah bagian bawah yang condong ke kiri. Nah, ini adalah garis AX tambah BY sama dengan C. Karena di sini misalnya soal mintanya AX tambah BY lebih dari C, maka daerah penerimaannya adalah yang saya arsir di bagian atas yang condong ke kanan. Ini hanya salah satu contoh, dan ini hanya satu garis. Nanti kita akan temukan banyak garis misalnya di dalam Cartesius tertentu. Nah, itulah yang kita sebut dengan program linear dua variabel. Misalnya seperti ini, kita punya garis seperti ini. Anggaplah ini adalah AX tambah BY sama dengan C. Kemudian kita punya garis yang seperti ini. Ini misalnya garis CX tambah
DY sama dengan Z. Nah, kemudian satu lagi misalnya kita punya garis X sama dengan 7. Nah, nanti jika misalnya ada soal yang menanyakan bahwa carilah daerah penerimaan dari sis 3 garis ini, garis AX tambah BY dari CX tambah DY sama dengan Z, kemudian X tambah 7 misalnya. Misalnya kalau soal meminta daerah penerimaan yang pertama adalah yang ini, AX tambah BY kurang dari C, garisnya yang ini. Karena kurang maka kita arsir ke bawah. Oke, sepanjang sampai ujung di sini. Kemudian untuk apa ini? CX tambah DY sama dengan Z. Kalau misalnya soal nanti meminta daerah penerimaannya adalah CX tambah DY lebih dari Z. Nah, karena garisnya yang ini, maka kita arsir ke atas karena lebih dari. Nah, ini. Oke. Kemudian garis ketiga, X sama dengan 7. Kalau nantinya soalnya meminta X kurang dari 7, maka kita arsir ke kiri karena kurang dari. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian yang mana daerah penerimaan dari 3 garis ini. Nah, kita sisa mencari arsiran yang saling berimpit. Nah, maka ini adalah yang saya arsir ini, yang saya garis ini adalah daerah penerimaan dari 3 garis tersebut. Semua arsirannya berimpit. Oke. Nah, pertanyaannya, ada tidak nanti garis yang sama sekali tidak mempunyai daerah penerimaan? Ya ada, nanti kalau misalnya kita punya garis seperti ini, setelah kita arsir ternyata yang garis pertama ini misalnya arsirannya ke atas, terus garis kedua ini garis kedua, ini tadi garis pertama arsirannya ke bawah. Nah, tentu ini tidak ada arsiran yang berimpit. Ini tidak tidak memiliki daerah penerimaan atau penyelesaian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.